Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ke-11 ini, saya akan coba membahas kelanjutan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai gerbang logika. Nah, di sini ada sebuah gerbang logika yang saya rangkai sedemikian rupa menjadi sebuah sirkuit, sebuah rangkaian. Nah, bisa kalian lihat di sini dalam rangkaian ini terdapat satu buah gerbang NAND, satu buah gerbang OR, dan satu buah gerbang XOR dengan dua buah input, yaitu input A, B, dan outputnya X. Di sini dalam tabel kebenaran sudah saya buat tabelnya ABX. Nah, ketika input ada dua, maka jumlah tabel, banyaknya tabel ke bawah ini ada 4. Kenapa ada 4? Karena ya 2 dipangkatkan 2. Duanya itu 2 dipangkat berapa banyak jumlah inputnya. Karena inputnya ada 2, maka 2 dipangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya ada 4. Makanya susunannya seperti ini. 00, 01, 10, dan 11. Oke, coba kita perhatikan data yang masuk. Ketika A0 dan B0 masuk ke gerbang N, perhatikan A0, B0, A0 masuk ke gerbang N, A0 masuk ke gerbang NAND. Hasilnya apa? Maka 00 dalam gerbang N, coba dibuka lagi pelajaran yang telah lalu. Ketika NAND mendapatkan gerbang 00, maka outputnya akan menjadi 1. Oke, outputnya menjadi 1. Nah, kalau warna hijau terang ini berarti outputnya 1. Nah, makanya di sini saya buat ketika inputnya 00, maka outputnya itu adalah 1. Selanjutnya saya buat seandainya inputnya A itu 0 dan B itu adalah 1. Oke, perhatikan. Ketika A0, A masuk ke gerbang N 0. Oke, maaf, saya ulangi sekali lagi. Oke, ketika A0 dan B0 masuk ke gerbang N, maka jalur ini menjadi 1. Sementara ketika A0 masuk ke gerbang OR, B0 masuk ke gerbang OR, nah ini 0 di sini, maka keluaran sini menjadi 0. Untuk mengingat kembali, coba lihat pelajaran yang telah lalu. Nah, selanjutnya input pada gerbang XOR itu bernilai 1 dan 0, maka keluarannya menjadi 1. Ingat prinsip dari gerbang XOR, bila inputnya berbeda maka keluarannya 1. Tapi bila inputnya sama, maka keluarannya adalah 0. Oke, coba diingat-ingat tadi perkataan saya. Nah, selanjutnya pada tabel kolom berikutnya A0 dan B1. Oke, perhatikan apa yang terjadi. Nah, ketika A0, B1 masuk ke gerbang NAND, maka dalam tabel kebenaran gerbang NAND, ketika inputnya 1 dengan 0, maka outputnya pasti 1. Sementara pada gerbang OR, ketika yang masuk dia 0 dengan 1, keluarannya juga 1. Nah, maka bisa dilihat 1 masuk ke gerbang XOR. Sekali lagi saya ulangi, 1 masuk gerbang XOR. Bisa diperhatikan di tabel kebenaran XOR. Bisa kalian lihat pelajaran yang terlalu, atau kalian cari di Google untuk tabel kebenarannya bila kalian lupa. Nah, maka outputnya adalah 0. Makanya ketika A0 B1, maka outputnya adalah 0. Nah, selanjutnya perhatikan, ketika
A1, ketika A1 B0, perhatikan ketika A1 B0, apa yang terjadi? 1 0 masuk ke gerbang NAND, 1 0 masuk ke gerbang NAND, hasilnya adalah 1. Saya ulangi lagi, kalau dia hijau terang maka dia bernilai 1, sementara hijau gelap bernilai 0 di sini. Nah, sama juga dengan gerbang OR-nya, ketika yang masuk inputnya adalah 1 0, jika input yang masuk adalah 1 0, maka keluarannya itu adalah 1. Nah, 1 nilai 1 pada gerbang XOR, maka keluarannya adalah 0. Nah, selanjutnya coba kita lihat ketika A1 B1, apa yang terjadi? Nah, ketika A1 B1, ketika gerbang N diberikan input 1 maka outputnya akan menjadi 0. Lihat tabel kebenarannya, maka hasilnya adalah 0. Sementara OR, ketika diberikan input 1, ketika diberikan input 1 A1 B1, apa yang terjadi? Maka outputnya dia menjadi 1. Dan sekali lagi, output keluaran dari kedua gerbang ini masuk ke gerbang XOR, apa yang terjadi? 01 masuk ke XOR, maka keluarannya adalah 1. Nah, ini demikian untuk pelajaran kita mengenai sebuah rangkaian gerbang logika yang simple. Nah, coba perhatikan gerbang tabel ini. Tabel ini hasilnya adalah 1001. Ini mirip dengan tabel kebenaran pada gerbang. Ini mirip pada gerbang XNOR. Nah, jadi kalau rangkaian ini sebenarnya bisa kita ganti hanya dengan sebuah gerbang XNOR. Oke, selanjutnya perhatikan. Contoh berikutnya, contoh kedua. Nah, ini ada sebuah rangkaian. Saya buat rangkaiannya itu lebih banyak. Maksudnya gerbang logikanya lebih banyak. Di sini saya menggunakan 3 buah input. Ada 3 buah input A, B, dan C. Selanjutnya terdapat beberapa gerbang di sini. Oke, ada gerbang NAND, NOR, NOT, XNOR, AND, XOR, OR, dan output. Oke, perhatikan. Tadi saya sudah mengatakan, kalau input masukannya ada 3, A, B, C, input masukannya ada 3, maka jumlah kotaknya, jumlah tabel ke bawah kolomnya, jumlah kolomnya itu ada 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3 berarti ada 8. Makanya jumlah kotaknya ini ada kolomnya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 tabel. Dengan susunannya itu sebenarnya gampang kok kita menyusunnya. Susunannya pertama itu kita bagi 2 jumlah nolnya nih. 0 0 0 1 1 1. Oke, berikutnya kita buat menjadi 0 0 1 1 0 0 1 1. 01 01 01 01. Ini susunan tabelnya ya, nilai pada tabelnya. Nah, gimana kalau seandainya dia itu ada 4 input, maka 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 maka hasilnya adalah 16. Maka ada 16 tabel. Panjang memang kalau dia 16 tabel. Jadi contoh kita ini hanya sampai dengan 8 tabel saja. Oke, perhatikan. Kita lihat dulu nilai pada kolom pertama ini. Oke. Ketika input A, B, C itu nilainya sama, yaitu 0. Oke, bisa perhatikan ketika A 0, oke, yang masuk di gerbang N, di gerbang NAND ini, gerbang NAND yang ini, yang atas ini, bisa dilihat ini inputnya berasal dari A dan C.
maka bisa kita masukkan nilai. Perhatikan, ketika N nilainya 0, 0, maka keluarannya adalah 1. Selanjutnya perhatikan gerbang yang berikutnya. Nah, B ini input dari B itu masuk di gerbang NOT, masuk ke gerbang NOT. Nah, ketika input dari NOT itu 0, maka outputnya pasti 1. Sekali lagi, saya ulangi lagi. Setiap output yang kita lihat per gerbang itu bisa kalian lihat di tabel kebenaran. Jadi dia tidak akan lari dari tabel kebenarannya. Oke, perhatikan. Di gerbang NOR, ketika inputnya itu 0 dengan 1, 0 dengan 1, maka keluarannya adalah 0. Di gerbang XNOR bisa dilihat, ketika 0, 0, maka keluarannya adalah 1. Oke. Ketika 0, 0, maka keluarannya adalah 1. Nah, yang perlu kalian ingat di XNOR, kalau inputnya sama, maka keluarannya 1. Kalau tadi di XOR, kalau inputnya sama, keluarannya 0. Oke, itu bedanya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat yang masuk ke gerbang XOR ketika input 1 dengan 0 masuk ke gerbang XOR, maka keluarannya adalah 1. Saya ulang lagi, jika input yang masuk ke gerbang XOR itu berbeda, maka keluarannya 1. Nah, ini N. Oke, N. Ketika 0 dengan 1 masuk ke gerbang N, maka keluarannya adalah 0. Kenapa? Karena prinsip kerja N itu adalah nilainya akan bernilai 1 jika kedua input nilainya 1. Jadi kalau hanya 1 saja nilainya 1, ya udah, ketika inputnya bernilai 1 itu hanya 1, maka keluarannya pasti 0. Nah, selanjutnya 1, 0 masuk ke gerbang OR, maka keluarannya 1. Makanya bisa kita lihat 0, 0, 0, outputnya 1. Lalu gimana kita buat seandainya A0, B0, C, C1. A0, B0, C, C1. Oke, saya ganti ini jadi C1. Oke, perhatikan di tabelnya berapa keluarannya. Nah, sama, coba diperhatikan saja tabelnya. Diperhatikan saja gambarnya. Oke, di gerbang NAND, ketika inputnya 0, 1, maka keluarannya adalah 1. Nah, begitu juga di gerbang ini. Ketika di gerbang NOR, inputnya itu adalah 0, 1, maka outputnya pasti 0. Selanjutnya di gerbang XNOR, ketika inputnya 1, 0, maka keluarannya adalah 0. Di sini juga bisa kita lihat ketika ini gerbang XOR masuk nilai 1, 0, maka keluarannya adalah 1. Dan ketika gerbang N inputnya 0, 0, maka keluarannya adalah 0. Sehingga ketika 1, 0 masuk ke OR, keluarannya adalah 1. Nah, ini seperti itu semua kinerjanya. Bisa kalian lihat warnanya. Saya ulangi lagi, warnanya ini bernilai 1, bernilai 0. Oke, kita perhatikan benar nggak sih tabel ini nilainya. Oke, berikutnya ketika 0 A0 B1 C0, kita ubah B-nya 1. Hasilnya berapa? Oke, hasilnya 1, pas. Hasilnya 1. Sistemnya sama macam yang saya jelaskan tadi.
Ketika B1 masuk ke gerbang NOT, hasilnya berapa? Hasilnya ini jadi, oke, ini pantas ini. Oke, hasilnya menjadi kosong. Ketika 01, maka keluarannya adalah 0 atau kosong. Nah, jadi outputnya adalah 1. Selanjutnya ketika A0 B1 C1, hasilnya tetap 1. Berikutnya A1 B0 C0, A1 B0 C0, hasilnya adalah 1. Nah, ini ada yang salah nih. Sebentar dulu ya. Oke, pas kok. Oke, 1. Nah, selanjutnya A1 B0 C1. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya 0. Bisa kita lihat di sini. Gerbang NAND masuk nilai 11, maka keluarannya adalah 0. Gerbang NOR masukannya 01, keluarannya 0. Selanjutnya XNOR yang masuk 11, maka keluarannya adalah 1. Oke, selanjutnya di gerbang XOR ini, ketika 00 keluarannya 0, sementara di gerbang NAND 01 keluarannya tetap 0. 00 di OR, 00 masuk gerbang OR, nilainya adalah 0. Oke, selanjutnya kita lihat A1 B1 C0. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 1. Pas. Gimana dengan C1 B1 A1? Hasilnya adalah 0. Nah, jadi tabelnya 0. Nah, jadi seperti ini cara melihat berapakah keluaran dari sebuah gerbang logika yang dikombinasikan. Beberapa gerbang logika yang dikombinasikan. Nah, saya harap kalian bisa mengerti, bisa paham. Dan jika belum paham tentang pembelajaran ini, tentang materi ini, mohon diputar ulang lagi, perhatikan lagi, agar kalian dapat mengetahui tentang gerbang logika. Oke, demikian pembelajaran kita mengenai gerbang logika ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.